Oke, halo, selamat malam. Malam, Kak. Oke, halo. Oke. Hai. Aku bisa panggil kamu siapa? Sorry. Boleh agak enter. Nah, oke. Oke, aku bisa panggil kamu siapa nih? Rui. Halo, Panggil Rui. Louis. Gitu? Rui. Siapa? Rui. Rui, Rui. Hmm. Oke, oke. Aku sorry, aku ganti dulu biar aku langsung nama panggilan kamu aja ya. Rui, malam ini mau ditemenin sama siapa nih di sini? Kania, Rui dan Mama atau Papa? Eh, Mama. Mama. Hmm. Oke, aku tulis dulu ya. Oke, Rui, selamat malam. Mama ada di sebelah Rui kah? Hmm. Sebentar, suara Rui agak kecil nih kayaknya nih. Oke, Rui, oke boleh dites dulu suaranya supaya Kania bisa lebih jelas. Tes. Oke, oke, jelas. Suara Kania udah kedengeran juga? Ya. Oke, good. Selamat malam, Rui. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, oke. Rui hari ini ditemani oleh Mama. Mama ada di sebelah Rui kah? Hmm. Ada. Belum. Hmm. Oke, Rui. Karena malam ini kita akan melakukan sesi trial class dan harus ada pendampingan. Jadi kalau bisa Mama inform sama Rui ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Jadi. Hah? Oke. Hah? Hmm. Halo, selamat malam, Mama. Halo, Kak. Iya, Mama. Ini malam ini kan Rui mau trial pas Algonova ya. Iya, Ah, betul. kebetulan untuk trial pas itu wajib pendampingan orang tua dari awal sampai akhir, Mama bisa. Oh, bisa baik-baik. Oke, Rui, Kania boleh minta tolong untuk backgroundnya boleh tidak perlu di blur supaya Mama bisa terlihat juga di sini. Mama in frame ya, Mas, sama Rui ya. Oh iya, baik-baik. Sebentar ya, saya ambil kursi dulu, Kak. Oke, siap, siap, siap. Oke. Hai, oke. Selamat malam Mama dan Rui. Terima kasih ya Mama dan Rui ya untuk malam ini sudah mau meluangkan waktunya untuk di trial class. Senang sekali perkenalkan, saya Kania yang malam hari ini adalah tutor Algonova yang akan membersamai Rui dan juga Mama di sini untuk trial class pada malam hari ini. Kita akan berlangsung kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 jam ke depan ya, dan itu wajib pendampingan oleh orang tua. Nah, selama 1 sampai dengan 1,5 jam ke depan kita akan melewati 4 sesi. Yang pertama, Kani akan ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Rui dan Mama untuk tahu minatnya Rui nanti kemana, goalsnya Mama dan Rui di sini itu kemana supaya
Kak Nia bisa mengetahui nanti rekomendasi kelas yang cocok untuk Rui, gitu. Ya, kemudian nanti Rui akan praktek langsung di sini menggunakan platform dari Algonova. Kemudian juga nanti setelah itu, setelah praktikal, Kak Nia akan share silabus, kurikulum, metode pembelajaran. Nanti bisa Mama pilih dan Rui pilih yang mana yang cocok untuk Rui di kelas lanjutan. Baik. Gitu. Nanti kalau misalnya Rui sudah cocok, suka gitu ya, nanti Kak Nia akan bantu untuk sesi pendaftaran di kelas lanjutan, booking jadwal, kemudian nanti info pembiayaan dan lain-lainnya. Seperti itu, Mama. Gitu ya. Nanti apabila Rui ternyata suka dan lanjut gitu, nah dari Mama apakah support untuk itu? Ya, sangat support, Kak. Oke, siap. Terima kasih ya Mama ya. Oke, Rui. Nah, Rui, di sini Kak Nia nih ada info nih sedikit-sedikit tentang Rui. Rui usianya 14 tahun, betul ya? Iya. Oke, Rui 14 tahunnya ini sudah 14 tahun atau baru akan 14 tahun? Udah 14 tahun, Miss. Oh, udah 14 tahun, oke. 14 tahun berarti sekarang kelas? Kelas 9. Kelas 9. Oke. Oke, kelas 9. Nah, Rui kalau misalnya Rui sekolah di mana nih, Rui? Boleh tahu? Sekolah SMP gitu. Iya, SMP. SMP Diakonia. SMP berapa? SMP Diakonia, Oh, itu di kota mana? Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, Rui. Oke. Kalau di sekolah biasanya, Rui, itu kamu paling suka belajar apa nih? Komputer. Komputer. Gitu. Oke. Suka pelajaran komputer. Kalau di sekolah udah belajar komputernya udah apa tuh? Python. Oh, udah sampai Python. Oke, good. Berarti udah bikin apa tuh, Rui? Sudah bikin. Baru beberapa coding. Oh, baru beberapa Keras coding. ya. Punya agak besar habis ya dengan. Python udah dapet Python berarti udah lama apa baru beberapa ini beberapa bulan ini? Baru Python. beberapa bulan. Oh, Pythonnya masih baru ya. Oke. Berarti udah jauh ya, maksudnya kalau udah Python berarti udah terbiasa ya pakai komputer. Kemudian untuk codingnya udah sampai Python berarti udah levelnya pro lah ya gitu. Nah, Rui, kalau di sekolah selain komputer apa lagi nih kira-kira yang kamu suka? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Math juga suka? Math suka nggak? Enggak apa-apa. Kurang ya. Kurang dia. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah Python sih biasanya nanti juga oke sih, Mom, itu kalau untuk math-nya. Iya. Oke. Gitu. Biasanya kalau anak-anak yang udah suka coding nih, jalanlah math-nya, logiknya juga udah oke. Iya, betul. Iya, itu udah kayak otomatis gitu, Mom. Iya, paketan ya, Miss, jadinya ya. Betul. Carry luar biasa. Kalau di sini nih, Kania cek lagi di sini. Rui suka main komputer, suka main handphone juga. Rui suka ngegame ya, berarti ya? Suka ngegame nggak? Iya, Miss. Suka game apa tuh? Roblox. Minecraft. Roblox sudah pasti ya. Nah, di sini juga Kania juga cek. Oke, kalau main Roblox biasanya Kania tanya dulu ya. Kalau main Roblox biasanya menghabiskan berapa lama nih, Rui, waktunya? Ayo, lama ditanya sama Miss. Berjam-jam, Miss. Kalau iya sampai ngomel-ngomel pun baru dia berhenti. Oke, tapi padahal sama Mama dibatasin nggak sebenarnya? Iya, dibatasi ya karena ini juga ya, apa tuh ngeganggu aktivitas ya dia, kasihan juga ya. Oke deh. Rui, kamu kan udah belajar Python nih, ya kan? Terus kamu suka main Roblox. Tapi udah pernah bikin game belum? Belum. Belum, oke. Tapi tahu kan kalau kamu bisa Python, coding, di situ kamu bisa bikin game juga. Iya. Iya. Nah, pernah kepikiran nggak sih, Rui, pengen gitu bikin game apa nyobain gitu? Udah pernah belum? Pernah. Terus? Gagal. Nggak apa-apa. Yang penting kan udah pernah. Berarti udah pernah dong coba untuk bikin game dong.
cuman belum jadi aja kali gitu ya. Pakai apa tuh waktu itu bikin gamenya, Rui? Roblox Studio. Itu udah pakai Roblox Studio, udah bisa dong. Belum. Belum, oke. Nanti kita coba ya. Oke. Oke, Rui, thank you. Rui, kalau mau tahu nih, Rui udah diinfo sama Mama kalau hari ini akan trial Algonova nih, punya goals tertentu nggak sih kalau nanti gabung di Algonova pengen gimana gitu? Bener. Rui dulu nih, nanti Mama juga kan ya nanya juga ke Mama daftarin Rui ini untuk apa, tapi pengen tahu dulu nih dari Rui-nya sendiri nih, kalau gabung di Algonova, apa sih yang kamu pengen, Rui? Hmm, Belajar buat game. Belajar buat game ya, oke. Tapi kamu udah tahu kalau di Algonova tuh pakainya apa? Belum. Belum. Oke, nanti aku kasih tahu. Tapi kita juga bakalan coba pakai Roblox Studio juga ya nanti ya. Gitu. Oke, thank you, Rui. Thank you, Rui. Kayaknya mau tanya Mama dulu, tapi nanti sambil boleh Rui jawabin juga ya. Kalau misalnya mau ada yang setuju atau nggak setuju gitu mungkin sama Mama. Mama, yang daftarin Rui ke sini emang Mama, Mam? Iya, Oke, aku mau tanya nih, Mam. Taunya dari mana sih Algonova? dari internet, Kak. Oke, sosial media atau? Eh, iya, Hmm, waktu itu apa tuh iklannya? iklan selewatan gitu loh, Mi. Tentang apa tuh, Mam? Boleh inget nggak? Eh, Roblox kah? iya deh, pokoknya game-game terus ingat ke ini, anak ini kan senang main game ya, Oh, daripada nggak terarah nih main gamenya. Tahu sendiri kan main game itu kadang kalau nggak sesuai ini kan marah-marah kayak gitu ya. iya Bisa, betul. Betul. bisa Anak saya juga akhirnya gitu. coba trial dulu nih di Algonova biar dia juga maksudnya main gamenya terarah nih, jangan yang cuma ngomel-ngomel, gebrak-gebrak meja, kadang kayak gitu ya, Miss. Oke. Iya, benar-benar benar. Tapi emang gitu sih, Mam. Saya juga ngalamin anak saya juga gitu. Ya kan ya Miss belum, tapi ya, syukurnya dia nggak ada ngomong kasar ya. Kan kalau Oh. main game itu kadang suka omongannya tuh ya udah, cuma dia kadang kesal mungkin ya Ya. mainnya, mati lah apalah gebrak-gebrak meja. Nah, kayak Kayak gitu ya gemesan. Miss. Gemes sendiri ya, Ru ya. Gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu lagi nih, selain itu, tujuannya selain itu, pengennya tuh selain Rui biar ada lebih produktif, lebih pakai gadgetnya lebih terarah gitu. Nah, nantinya ketika udah di Algonova nih, Rui ikut kelas intens gitu di sini. Hmm, Kira-kira apa sih Ma yang pengen Mama dapatkan? eh, biar dia ini ya apa tuh aktivitasnya tuh pengen banget dia di depan komputer tuh beneran ada manfaatnya gitu loh Kak. Biasa- Biasanya kalau cuma game itu nggak terarah ya, bukan nggak terarah, maksudnya tuh ya kesenangan dia ini aja kan, Ya, selewatan betul. ya kalau kayak gitu. Tapi kalau dia bisa bikin-bikin coding-coding kayak gitu kan bagus ya. Iya, betul, 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 betul. Hmm. Nah, Oke deh, sip Mama dan Rui. Terima kasih ya Mama dan Rui. Tapi sebelum nanti kita trial, Kania mungkin mau infoin dikit tentang Algonova. Apa Rui sama Mama udah pernah cari-cari tahu tentang Algonova belum, Mam? eh, Sebelumnya. belum terlalu ini sih Kak, cuma selewatan kita lihat, oh kita coba trial aja kayaknya ini. Wah, bagus nih buat Rui. Oke, aku mau share dulu sebelum nanti habis ini kita baru praktikal ya. Ya, baik. Oke, Rui dan Mama. Ini kalau boleh tahu Rui anak keberapa nih, Mam? Berapa bersaudara? Satu saja, Miss. Sama-sama. Oh, baru satu ya, Miss. Satu aja boleh. Satu aja. Ya, satu. Kalau udah segede gini kasih adik pun ini ya, Miss. Kayak balik Saya lagi. jauh. Oke. Oke, Rui dan Mama, ini dia Algonova. Jadi Algonova itu memang kita adalah sekolah internasional untuk keterampilan IT ya. Memang kita dasarnya basicnya berangkat dari sini, dari keterampilan IT itu dari usia 5 sampai dengan 17 tahun untuk teman anak-anak yang sekolah di sini. Nah, tapi Mama dan Rui di Algonova ini tidak hanya ada keterampilan IT juga kelasnya. Ini cuma untuk sebagai informasi ya. Di sini kita selain untuk coding, AI, desain, kita juga ada kelas math. Gitu. Jadi ini adalah kelas-kelas yang ada di Algonova. Nah, kemudian ini kami punya visi dan misi yang mungkin ini juga akan sesuai ya dengan visi dan misi Mama mendaftarkan Rui di sini. Yang pertama, kami ingin mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat.
Seperti tadi yang Mama bilang ya, banyak sekali anak-anak, termasuk anak saya juga mengalami hal serupa, di mana gadget itu nggak bisa lah lepas gitu ya dari mereka. Gitu. Ketika kita kasih, mereka tuh pasti senang dan mau diberhentiin tuh susah gitu. Iya, betul. Nah, kita kan pengen kalau anak tuh main, oke lah main, mereka dapat happy-nya aja. Nah, kita pengen yang lebih bermanfaat dari itu. Jadi nggak cuma dapat happy-nya aja, tapi dapat ilmunya juga. Gitu. Itu adalah visi dan misi kami. Nah, nanti ke depannya ini adalah akan memberikan wawasan profesi di bidang IT. Jadi kalau anak nih udah melek nih gadget, udah melek nih, udah dapat dia bisa ngapain dengan gadget. Nanti ini akan terbuka dengan sendirinya profesi di bidang IT wawasannya. Nah, sedangkan bidang IT itu kan akan selalu dibutuhkan ya, Mam ya. Iya. Di industri manapun. Nah, Mama atau Papa nih, ada yang backgroundnya IT kah? Tidak ada. Tapi Rui suka gitu ya. Iya, dia suka, nggak tahu dia dari mana kali. Dia Gak senang apa-apa, Mam. ngotak-ngatik kayak gitu. Nggak apa-apa, Rui. Bagus, Rui. Oke. Kan kalau Mama sama Papa ada background ini, Mam, dari yang sini juga. Desain mungkin? Net? Kurang juga, Oh, Bit. enggak juga. Oke. Nggak apa-apa. Rui nanti Beda bikin hal sendiri. baru. Iya, bikin hal baru ya, Mam ya. Nah, Mam, tadi dari sini kedua misi ini juga mengantarkan kami untuk mengembangkan pola pikir logis. Mama juga sudah mengamini ya tadi anak yang belajar coding udah otomatis pola pikir logisnya, sistematis, analitiknya itu otomatis akan jalan. Nah, ini adalah visi dan misi kami di Algonova. Kemudian Algonova itu kita nggak hanya ada di Indonesia ya, Mam. Base-nya kita ada di Dubai. Kita dari Dubai, ada di 90 negara. Kita sudah 7 tahun. Kalau di Indonesia itu 4 tahunan ya. Sudah jalan 5 tahun, tahun kelima. Kemudian lulusan kami ini ada 1 juta lebih. Kalau di Indonesia ada 4.000 lebih ya, hampir 5.000. Gitu. Kemudian ini Algonova itu kenapa sih banyak yang masuk di Algonova gitu? Itu karena kami kurikulumnya kurikulum internasional menggunakan metode fun learning, disesuaikan oleh tim pendidik dan psikolog juga. Kemudian untuk metode fun learning itu kami berusaha, kalau saya selalu bilang bukan belajar sambil bermain ya, tapi bermain sambil belajar gitu. Ya, karena apa? Karena untuk mempertahankan minat belajar gitu, Kemudian untuk tutor-tutornya itu kami berpengalaman minimal 3 tahun di bidang IT maupun desain maupun math gitu ya, dan nggak hanya berpengalaman di bidangnya aja, tapi harus berpengalaman juga menghandle anak-anak karena memang murid kita tadi kan di range 5 sampai dengan 17 tahun. Yes, itu. Jadi harus bisa banget menghandle mereka gitu. Kemudian kalau anak-anak yang belum punya pengalaman IT sebelumnya bisa nggak di Algonova? Bisa. Karena semua diajarkan dari level dasar. Jadi tapi kalau Rui misalnya nanti kita lihat ya kalau misalnya udah oke nih tadi udah bisa Python, mau Python-nya yang langsung ke level 2 itu bisa. Tapi kalau emang mau dikenalkan dari dasar Python yang awal itu juga bisa begitu. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Kemudian kalau dari tadi yang Kak Nia obrolin ya, tapi masih sama Mama dan Rui, tapi Kak Nia masih pengen tanya dulu sama Rui dikit nih. Rui kan udah belajar Python, pengennya bikin game juga. Kalau Python itu kan lebih ke kamu masukin ya kode ya, coding program-program bahasa pemrogramannya gitu. Nah, kalau di Algonova itu kita ada ini jalur pendidikannya. Nanti ini kita akan sekalian menentukan mau kemana nih Rui kelasnya ya, Mas. Nah, jadi untuk di usianya Rui itu kan kita ada desain grafis, kemudian ada AI, kelasnya, kemudian yang ini ada IT Hero. Nah, IT Hero ini nanti isinya tuh ada Python di sini. Kalau desain grafis ini ya gambar, tapi nanti kalau misalnya mau bikin game sendiri pakai gambar kamu sendiri juga bisa. Ini sebenarnya di sini ini sampai 14 tahun sih ya, maaf. Ini sampai 14 tahun. Ini ada juga game design di sini. Jadi Rui bisa masuk ke IT Genius Coding, desain grafis, AI maupun IT Hero. Ada 4 kelas yang bisa Rui masuk di Algonova gitu. Nah, kalau coding ini nanti IT coding itu kita punya yang kelas untuk Rui namanya game design. Game design itu nanti kita pakainya Roblox Studio gitu. Toolsnya. Jadi membuat game Roblox gitu. Kemudian kalau desain grafis nanti ini Rui bikin tuh ininya apa namanya
karakternya, misalnya kan karakternya yang 3D-nya gitu, itu bisa di desain grafis gitu. Nah, kemudian kalau AI nanti belajar prompt-prompt ya untuk misalnya mau bikin supaya lebih oke lagi hasilnya nanti. Kemudian kalau IT Hero, nah ini Python isinya. Python awal dan yang ada 2 Python levelnya, Python 1 dan Python 2 kayak gitu. Nah, kalau dari hasil tadi kita ngobrol kan Rui kan udah belajar Python, tapi Rui juga pengen bikin game. Nah, kalau di IT jenis coding ini kita ada game design yang pakainya Roblox Studio. Sedangkan kalau IT Hero ini nanti kita ada Python-nya aja. Coba ya Kania bukain nanti lebih pengen yang mana gitu untuk kita cobain malam hari ini gitu ya. Iya. Nah, nanti kalau di game design ini sampai 14 tahun ya, Mam ya sebenarnya. Dari usia Iya. 10 sampai 14 tahun, sorry. Iya. Nah, nanti kita akan pakai Roblox Studio. Jadi nanti ini trialnya kita langsung pakai Roblox Studio, nanti Rui coba ya, nanti kita gamenya adalah pakai Obi ini. Nanti kamu nyelesain ya kayak gini lah, udah tahu nih kayaknya Rui ini. Nah, nanti dicobain kayak gitu, nanti kita coba. Selain itu nanti juga dari sini Kania pengen ajak Rui untuk nyoba bikin karakternya, nanti kita pakai Tinkercad untuk gambar 3D-nya gitu. Nah, ini kalau kamu ngambilnya yang game design ya, yang game design tadi, yang kelas game design. Nah, sedangkan kalau IT Hero itu nanti Rui dapatnya adalah Python. Sebentar. Untuk IT Hero itu nanti Rui belajar Python. Oh sorry, Pythonnya Python Star. Kalau untuk usia Rui ulang tahunnya kapan Rui? Boleh tahu nggak? Bulan apa deh? Bulan apa aja? Bulannya apa? Ingat lah. Saya bilang sama misi yang kencang. September. Oh September. September. Baru kemarin. Baru kemarin 14 tahunnya. Oke, berarti kalau baru kemarin 14 tahunnya benar sih masuknya di Python yang awal ini, Python Style namanya. Ya, jadi nanti kalau Python udah tau lah ya, kita akan lebih simple untuk menuliskan kodenya tuh lebih simple gitu rumusnya. Kalau dulu mungkin kayak gini, kalau pakai Python tuh udah lebih cuman gini aja. Udah tahu ya, kalau ini udah tahu belum? Iya, Mas. Ya, udah tahu kan. Nah, jadi kalau nanti belajar di Python, kita tetap belajarnya itu akan semua tuh modul tuh dari awal, supaya anak paham dulu gitu. Semua akan berangkat dari awal. Jadi nanti Rui dapatnya itu. Kemudian ini, nanti kalau kamu sudah pro di Python, ini kan juga dibuatnya dari Python. Python ini semua nih, banyak banget. Ini semua berangkatnya dari Python. Jadi kalau kamu emang mendalami Python, itu udah otomatis semoga ya ini membantu lah kamu, perusahaan-perusahaan tuh pasti pakai gitu kalau misalnya kamu udah menguasai Python. Bahkan game-game, bikin game itu segala rupa kayak gitu, semuanya pakai Python. Nah, itu kalau kamu masuknya di kelas Python, nanti kita akan praktikalnya gini ya, bikin kayak gini gitu, bikin-bikin. Tapi kalau kamu lebih prefer, aku maunya bikin mau di Roblox Studio deh, mau bikin game aja gitu langsung, kita akan cobain game design gitu. Nah, kalau dari Mama dan dari Rui gimana nih? Kalau Kania sih, kamu kan Python ya di sekolah gitu. Kalau dari Kania, kalau misalnya nanti nih di sini Mama juga bisa, kalau misalnya mau sekaligus gitu, misalnya mau di IT Hero-nya Python Star, dibanding sama si Roblox tadi, Roblox Studio, itu juga bisa. Tapi kalau mau Roblox Studio dulu juga bisa, atau mau Python Start aja juga bisa. Gitu, Rui. Miss, untuk biayanya itu kena berapa ya, Miss? Itu nanti kita habis praktekal nih. Nanti kalau Oke. udah beres, udah apa ya? Baik, Miss. Udah lihat hasilnya. Oke, Gitu. ya biar nanti kan maksudnya setelah trial ini kan dia pasti ada mana nih yang dia senang atau dua-duanya Yes, senang, biar betul. diajuin ke papanya. Tapi Bapak ada di rumah. Papanya lagi kerja. Oh gitu. Oke, siap. Oke. Oke, gimana nih? Rui, mau cobain ini Roblox Studio Mana atau nih? kita ke IT Hero?
Mau coba yang mana? Roblox Studio. Ini Roblox yang Studio. suaranya yang kencang, Miss-nya nggak dengar. Roblox Studio, Miss. Oke, aku akan kirim akses ya sebentar di Zoom. Aksesnya nanti untuk ke platformnya Algonova. Jadi nanti semua anak-anak di Algonova itu belajarnya kan online ya, Mam. Ya. Nah, itu semuanya lewat satu platform yang sama. Gitu. Sebentar kan ya kasih aksesnya dulu untuk Rui bisa masuk. Kasih. Nanti kita akan langsung coba. Jadi kalau game design biasanya Kania mau nyobainnya itu pertama kita emang pakai di Roblox Studio, kemudian kedua Kania pengen ajak Rui untuk coba bikin 3D desainnya gitu. Jadi supaya bisa dapat semuanya. Kamu misalnya mau bikin game nantinya, bikin game selain Roblox misalnya udah bisa nih bikin nanti pakai desain 3D punya kamu sendiri. Area kita cari. Kalau Rui ini sekolahnya full offline atau ada online-nya juga, Mam? Ini offline Kak. Oh, offline. Oke. Ini 5 hari. Iya, 5 hari. Full day? Iya, Berarti pulangnya sore ya? iya pulangnya sore habis gitu langsung Ada les. putar. Ada les-les juga, Mam. Les itu aja ya, Bu. Nggak ada ya, Boy? Hmm? Ada les apa? Ikut pramuka, Ekskul. ekskul apa? Musik. Musik. Oh, musik. Itu tiap hari apa, Mam? Kamis. Oh, Kamis. Jadi selain itu nggak ada? Cuma itu aja ya, pramuka kadang-kadang kadang nggak ya, Bu? Hah? Pramuka itu sampai jam berapa biasa? Jam 3:30 kan? 1:45. Oh. 1:45 semua ya, Boy? Pulang. Iya. 1:45 sih, Miss. Oke. Pulang dari sekolah. Habis itu di luar sekolah nggak ada les lagi, Mam? Kecuali itu yang hari Kamis. Oke, sip. Rui, Kania udah kirim di ini ya, di chat Zoom ya aksesnya. Boleh sambil share screen ya, biar Kania bisa lihat dari sini. Karena Kania nggak bisa lihat dari tempat Kania beda. Berarti ini Mama sama Rui aja ya di Iya. share screen yang hijau di bawah tuh. Diklik, nanti klik lagi share yang biru. Terus klik linknya di chat Zoom. Bentar, belum kelihatan di sini. Oke. Rui, silakan boleh itu diisi. Tadi Kania kirim di chat Zoom. Ini pakai username-nya di copy aja. Di copy paste. Kemudian password-nya. Oke. Nah, oke. Oke, Rui dan Mama sebelumnya Kania mau info dulu. Boleh klik home. Oke, nah ini adalah platform Algonova yang nantinya akan digunakan oleh Rui selama di Algonova maupun ketika Rui sudah lulus dari Algonova. Jadi ini aksesnya 24 jam bisa dibuka terus selamanya walaupun Rui udah lulus pun nanti Rui akan tetap bisa akses. Kenapa? Karena coba bisa diklik the Hall of Fame. Oke, karena ini kalau Rui ke bawah atau mau klik Roblox misalnya ya, ini adalah hasil proyek dari anak-anak di Algonova. Jadi nanti itu Mam, semua anak itu yang belajar di Algonova itu belajarnya apa namanya pakai proyek ya. Jadi maksudnya mereka akan kita kasih proyek. Jadi setiap modul ada proyek, jadi mereka langsung praktek gitu. Kemudian langsung ada hasilnya. Nah, semua di-share di sini. Semua bisa lihat dari 90 negara, kamu mau komen-komenan, mau ngobrol di sini itu bisa. Gitu. Nah, nanti kalau yang Roblox ya udah ini hasilnya, misalnya klik aja Roblox kalau mau lihat, itu bisa diklik kok hasilnya di bawah scroll. Nah, ini mau diklik juga boleh. Itu hasil dari teman-teman yang bikin game pakai Roblox ya, yang di kelas game design tadi itu. Nah, hasilnya ini nanti kalau Rui di sini juga hasilnya Rui akan di sini dilihat oleh semuanya.
gitu ya. Jadi nanti ini dan ini kenapa aksesnya seumur hidup? Karena nanti ini bisa dijadikan portofolio sampai Rui dewasa gitu ya. Seperti itu. Karena kita juga nanti ketika Rui lulus dari Algonova menyelesaikan satu kelas gitu ya. Nah, itu akan mendapatkan sertifikat internasional. Gitu ya. Nah, oke, kita akan mulai langsung aja praktikalnya ya, Mam. Tapi sebelum praktikal aku mau sampaikan dulu kesimpulan dari obrolan kita tadi dulu ya, Rui ya sama Mama. Jadi Rui di usia 14 tahun nih, baru aja kemarin 14 tahun, itu sukanya ternyata adalah komputer karena ternyata mungkin menurut Rui Python itu seru kali ya, coding-coding gitu kan. Tapi Rui jadi penasaran. Pertama sebelum Python, kamu udah kenal coding tuh dari kapan? Pas kelas berapa? Ya, pas kelas berapa gitu deh? 7. Oh, kelas 7 udah mulai pakai apa? Tuh, Scratch dulu kah apa langsung? Scratch. Oh, pakai Scratch itu di kelas 7 ya? Oke, berarti udah oke ya. Maksudnya Scratch itu juga kelas awal sebelum game design tuh kita pakainya Scratch dulu, Mama. Gitu. Karena Rui sudah di usia segini kayaknya kita akan di game design langsung aja. Nah, kemudian tadi dengan kemampuan komputernya yang udah oke, pastinya karena udah sampai Python juga, Rui juga suka game, dan ternyata goals-nya Rui untuk di Algonova adalah supaya bisa bikin game. Dan ternyata juga udah pernah coba pakai Roblox Studio gitu. Nah, nanti juga di sini pakai Roblox Studio, tapi tenang aja Rui, kalau Rui tadi bilang belum berhasil bikin game pakai Roblox Studio sendiri, nanti di sini Rui akan diajarin sampai bisa gitu. Nanti tapi di kelas lanjutan ya. Kalau di trial kita terbatas ini waktunya. Betul. Oke. Nah, untuk Mama tadi ternyata kan Mama yang daftarin Rui karena emang lihat ya di iklannya nih ada game-game terus ingat sama anak gitu. Karena anaknya suka main game gitu kan. Dan pengennya tuh penggunaan gadget, pengennya tuh main game gak cuma dapat senangnya aja, tapi bisa upgrade nih skillnya. Iya. Gitu ya, betul ya. Nah, untuk itu Mama coba daftarin dan ternyata dari hasil tadi kita ngobrol, Rui juga pengen cobanya untuk ke Roblox Studio. Jadi kita pilihkan untuk trial class hari ini kita pakai game design Roblox Studio. Oke, gitu ya. Yuk kita mulai, Rui. Supaya tidak terlalu malam, bisa klik kursus. Oke, klik 1 boleh. Kalau mau agak dikecilin juga nggak apa-apa, boleh. Klik langsung aja game design. Tapi sorry. Tadi lupa. Boleh di back ini? Di back. Oke. Nah, kita mau coba quiz dulu deh dikit tentang Roblox. Rui kan katanya suka main Roblox nih. Kita coba. Boleh kali ya? Oke. Ini diklik bisa nggak? Ini kalau dikecilin bisa nggak, Rui? Nggak 100%. Ini harusnya bisa diklik nih, Rui. Ada kliknya. Oke, bisa diklik. Oke. Ada nggak ke bawah? Oh, belum bisa ya. Oke, ya udah kita langsung aja deh ke game desainnya. Sorry, Lui. Oke. Nah, oke, kita cek game design. Oke, kita klik play. Kita langsung ya. Tadi kita tahu mau Obi ya. Rui udah tahu nih kayaknya kalau Obi nih kayaknya Rui udah hatam ya, Rui. Itu loh ditanya sama Udah tahu dong, Mam. Lu udah hatam ya kayaknya, Mam, kalau Rui kelihatannya. depan komputer terus. Iya, semoga bisa ya nanti kita arahkan. Oke, play, nggak apa-apa. Karena ini trial class namanya ya, Rui ya, jadi kita akan dari awal. Rui tahu ini harus apa? Oke, ya oke, boleh langsung dijalanin aja. Kita selesaikan sampai berapa lah nanti kita nyampe ke 2, 3. Ini masih bisa jam. Oke. Nah, mau taruh di mana? Mau pakai apa?
Kita sampai sini dulu. Kalau mau cobain pakai ini juga boleh. Oke. Oke, Rui ke sini ya. Kalau Kania sukanya langsung ke sini. Nah, good. Oke, kita coba nyampe sini ya, Rui ya. Akan moderator. Welcome. Oke, Rui. Rui kalau main sambil ngobrol sama Mama deh sambil aku lihat Rui. Rui kalau main Roblox gitu di kamar aja sendiri gitu, Mam. Iya, di kamar sendiri. Dipanggil, susah. Nanti dipanggil nggak susah ya, Rui ya. Kalau dipanggil Mama, iya Mam lagi bikin game gitu. Iya, itu dia lagi main game. Terus dibilangin, main game terus. Saya juga mau sebenarnya bikin game katanya, tapi nggak ini. Terus inilah akhirnya Gitu, iya. ayo di sini, Miss. Bener, dan Oke, saya oke. juga bukannya nggak mau katanya. Pengen gitu ya, cuma Ya mungkin pengen masih coba belum dia. arahnya ya. Hmm, Ah, oke, very good. Atas kamu pakai trampolin. namanya ngeliat juga percuma, Miss. Pusing saya. Nanti kalau kalau apa ya? Kalau Python gimana nih, Mam? Nanti yang dilihat cuma tulisan kode-kode gitu ya, Mam ya. Nanti tahu-tahu udah jadi ada hasilnya, Rui gitu. Iya. Langsung kasih ke Mama. Tapi oke loh, Mam. Di usianya Rui udah kena Python gitu ya di sekolahnya gitu. Jadi sekolah juga sudah sangat mendukung untuk anak ke arah IT. Oke, Rui, gimana Rui? Ada kendala? Gak ada, Miss. Oke, nggak ada. Sip. Senang deh kalau gini. Kita sampai sini dulu aja ya. Nanti kalau udah sampai sini, kita coba bikin karakternya nanti kamu bikin sendiri. Kita pakai Tinkercad. Kembali lagi. Oh, oke, balik lagi dia. Nggak mau udahan sepertinya ya, Miss. Malah jadi jatuh dia. Biar mengulang, biar lama kayaknya nih. Biar biar nggak ada jatuhnya lagi nih, biar nanti nggak kelamaan. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, Mam. Malah suka sih saya kalau gini anaknya udah tahu ya. Nanti kita tinggal langsung kasih proyek, proyek, proyek gitu ya. Silakan dia ada ini karyanya. Iya, betul. Nah, nanti apalagi kalau misalnya nanti itu aku infoin sih, Miss Mom habis praktikal. Tapi ada ini sambil cerita aja ya, ada paket nanti tuh yang dia free juga untuk upload gamenya di Google Play gitu. Kalau kemarin ada anak Algonova juga yang dia uploadnya di Amazon. Nah, ini udah dijual sama dia di Amazon gamenya. Nah, sudah sampai sini. Oke. Betul, betul. Lu jual apa, Rui? Main game habis itu kan ada Apa tuh? barang Heeh, yang dijual. Oh, iya. Tapi udah tahu Amazon nanti Rui kalau udah bisa bikin game sendiri dijual-jualin di situ lumayan Rui ya kan? Oke, Rui, thank you. Kita udah sampai sini. Jadi gini, Rui, nanti tuh kamu juga akan pakai Roblox Studio. Jadi modelnya nanti kamu akan bikin map kamu sendiri lah. Kamu udah ngerti ya kalau di Roblox kamu bisa bikin apa gitu kan? Nah, tapi kan ya harus kasih tahu juga ini karena kan wajib ya untuk diinfokan. Jadi nanti kamu bikin map sendiri, bikin nanti karakternya mau gimana, jalannya mau kemana, itu nanti kamu semua yang bikin, yang membangun gitu lah ya. Game itu dari awal sampai nanti di proyek akhirnya launching lah satu game yang utuh gitu. Nah, kemudian ini Kania tadi kan udah bilang ya. Nah, nanti ini Rui kamu kalau misalnya mau coba-coba lagi boleh ya di rumah nanti setelah sesi trial pass karena itu aksesnya tadi 24 jam kamu masih tetap bisa buka. Nah, sekarang Kania pengen coba Rui untuk bikin deh karakter ini sendiri gitu ya. Terserah karakternya mau bentuknya apa bebas di tools untuk 3D design gitu. Oke.
Kania akan kasih aksesnya lagi sebentar di ya, di mana namanya? Di chat Zoom. Nah, itu Rui aku kasih di chat Zoom. Ada lagi yang baru, kita pakai Tinkercad untuk Rui bikin nanti passcode-nya aku kasih juga di sini di chat Zoom. Passcode-nya ini ya. Itu boleh join with login code. Oke, nanti pakai ini. Nah, ya, sip. Oke. Nah, oke, ini kita pakai Tinkercad. Kamu udah pernah pakai, Rui? Belum. Nah ya, berarti udah oke banget. Nah, kita pakai yang ini apa? Yang ini aja deh, yang 3D design aja, Rui. Biar nanti aku lihat di tempatku enak gitu. Oke. Nah, Rui, aku pengen karena Rui udah pernah pakai Tinkercad, berarti enggak ini ya, enggak asing lagi gitu kita, karena kalau di 3D di desain grafis, di kelas desain grafis kita juga salah satunya pakai Tinkercad. Kemudian kita juga pakai Wix Editor untuk bikin animasinya. Wix Editor udah pernah pakai juga? Belum. Oh, belum. Mau coba nanti. Karena ini cepet nih, kamu pasti cepet karena udah tahu. Nah, sekarang kami mau coba Rui bikin karakter 3D tadi ya, Roblox tadi untuk ditaruh di Roblox misalnya di sini gitu. Boleh bikin 1 atau 2 coba. Shape-nya nanti di sini. Oke, good. Oke, kamu kalau misalnya mau bikin karakternya aja boleh di situ 2 ya. 2 deh, karena pengen lihat. Nanti soalnya gini, Mam, kalau Rui udah bisa nih bikin berangkat dari 3D design-nya ini, nanti di Roblox Studio-nya atau ketika dia mau bikin gamenya sendiri pakai Python, itu udah bisa gitu, karena dia udah bisa pakai aplikasi-aplikasi untuk ini juga kan. Kalau jadi sebenarnya Rui itu udah paket lengkap ya, udah udah ada gitu bekal-bekalnya semuanya. Ini juga di sekolah Rui diajarin ya? Iya. Ya, yang itu suaranya. Enggak, Miss. Oh enggak, ini kamu coba sendiri. Iya. Mam, ternyata dia di kamar itu ada loh, Mam. Nggak ngegame aja nih, Mama. Gitu, Rui. Kalau namanya ngomel tuh ini ya agak tidak terima ya, Miss. Taunya dia merasa dia mendapatkan manfaat ya, mendapatkan manfaat ya. Cuman perlu diiniin aja sih, Mam. Paling kita Harus tingkatin aja. ini, diarahkan lagi Ya, ya. betul. Ini udah oke, dia tahu udah bisa apa 3D desainnya. Biasanya kalau yang belum bisa itu kalau pakai Tinkercad tuh dia ada yang melayang lah, ada apa, ini Rui udah tahu kan untuk lihat atas bawahnya. Udah oke sih, aku suka juga, suka ini. Oke, good. Rui senang sekali kan ya. Tapi emang Roblox tuh anak zaman sekarang tuh kayaknya kalau setiap Kak Nia lagi nanyain anak-anak nih, Mam, kamu sukanya main apa kalau nggak Minecraft? Roblox. Minecraft, Roblox. Pasti. Pasti.
Oke, cuma ya itu ya kalau biasanya kalau yang dia akan masuk ke Roblox Studio emang Kania ajak untuk ini bikin karakternya coba pakai 3D design. Jadi tahu kalau misalnya udah bisa 3D design nanti ya pasti nggak akan sulit lah Mam untuk lanjut gitu mau ke Python Pro. Di dasar ya dia sudah ini, heeh. Gitu. Cuma tinggal mungkin ada kurang rapi atau apa ya Nah, dia. itu biasanya itu sama nanti biasanya tuh Mam ini pas lagi masukin codingnya aja harus telitinya itu di situ. Ntar tiba-tiba pengennya geraknya kemana hasilnya beda paling gitu Mam. Oh, ya ampun. Jadi paling di situ kita arahkan bantu. Nanti kan nanti dikasih silabusnya proyeknya apa aja. Proyeknya apa nanti dapatnya apa aja. Oke. Jangan lupa dikasih warna ya, Ru ya. Senang deh. Oke. Kalau Rui kalau lagi ngerjain kayak gini kalau sambil diajak ngobrol ganggu nggak Rui? Kayaknya salah, Miss. Kalau diajak ngobrol. Ya gitu, Miss. Ke Apa ya? distrak, Kayaknya dia fokusnya lebih ke komputernya ya. iya, takutnya ke distrak mau aku sambil ajak ngobrol gitu. Oh, Jadi mau makanya namanya ngomel. Karena ya begitu kalau dipanggil, terus ngomong, hah. Berarti salah ke paham ya ini. aman Rui. Ini mumpung ada mama kan Rui, jadi kasih tahu ke mama. Tadi enggak ini enggak diajarin di sekolah, Mam. Ini aku sendiri gitu. Ya dia memang kadang suka ngotak-ngatik kayak gitu loh, Miss. Tapi ya Rui bersyukur ya, maksudnya sama mama sama papa difasilitasi. Jadi di rumah Rui bisa nih ngulik-ngulik sendiri gitu. Wah, seneng banget kan ya liatnya nih. Oke, good Rui. Oh, itu masih masih ini ya, masih tenggelam. Nah, Tapi ada ya Kak, dia wah, bisa lah ya. bisa, bisa. Tadi aja tuh bisa nggak yang sering jatuh lah, karena kalau yang belum terbiasa itu pasti biasanya tadi di Roblox Studio ada yang jatuh cebur berapa kali. Kemudian Oh, ini sih di sini di Tinkercad-nya biasanya untuk Kania bisa tahu tuh dia penggunaan komputernya, mouse-nya, minimal mouse-nya ya untuk ngedrag apa muter-muter bisa apa enggak. Kalau Rui ini udah oke banget malah kalau Kania bilang sih kamu masuk Python Python bisa Python juga kalau mau Python tapi kalau Pythonnya mau di sekolah di sininya yang Roblox ya udah boleh juga gitu atau mau langsung semuanya di sini Pythonnya juga Pythonnya di sini sampai Python Pro ada Python Start ada Python Pro. Yes, keren banget tuh Mam dia bisa ntar bikin game sendiri. Ini sama kalau yang tadi kita lihat di Roblox Studio ya, Mang ya. Model iya, iya. karakternya kan, iya. Karena bikinnya dari 3D design gini. Nanti tinggal Rui kasih program, pembahasan program, kemudian buat gerakin tangannya, kakinya, gitu. Nah, ini kalau misalnya bikin karakter. Satu lagi Rui mau coba bikin editor? Tuh, Miss. Itu loh ditanya sama Miss. Hah? Eh,
Ayo jawab, bisa tanya loh. Kalau mau cobain Week Editor, kalau Week Editor itu sih ini sih Rui lebih buat bikin 3D 3D-nya sih nanti kamu bisa tuh kalau kamu udah punya gambarnya, kamu masukin masternya terus ntar kamu bikin animasi geraknya gitu. Tapi kalau misalnya game tetap nanti masuknya di coding ya gitu. Kalau Week Editor tuh lebih ke untuk tools untuk bikin animasinya. Coba. Tuh. Enggak. Oke. Enggaknya ke mama. Tapi yang nanya di sini, Rui. Iya, itu mau biar tahu. Enggak apa-apa kok. Ini dulu, Miss. Rui masih malu-malu ya, Rui. Oke. Oke, aku suka banget ya Rui belajarnya karena ya itu karena dia udah dapat bekal di sekolah ya. Jadi Kania juga merasa sangat terbantu Rui karena Rui udah paham banyak. Nah, sekarang Kania mungkin kita bisa stop share dulu. Kania mau infoin lagi ke Rui dan Mama untuk kalau misalnya Rui mau pakai Python. Oke, terima kasih banyak Rui tadi udah cobain untuk trial game design pakai Roblox Studio, kemudian cobain pakai Tinkercad yang ternyata kamu juga udah pakai Tinkercad. Jadi kayaknya tuh yang Kania cuma tinggal nanya aja, oh ini udah bisa ya, oh ini udah bisa. Oke, checklist gitu. Ntar tinggal Kania kasih tahu ke tutornya kalau Rui bukan lagi pemula lah gitu ya intinya. Tapi tetap nanti di kelas kita ada pembekalan dari dasar ya, itu harus. Karena kalau di Algonova itu kita pengen semua itu paham, bukan siapa yang paling cepat ya, tapi siapa yang paham gitu, Mam. Karena ini bekalnya untuk nanti sampai dia profesional gitu ya. Nah, ini Kania mau jelasin dulu sedikit ke Mama dan juga ke Rio ya, sebentar. Kita akan masuk ke silabus. Jadi tetap ya Rio Rio Rui. Ya Allah, maaf. Rui kok diam aja, Kania salah manggil. Oke, ini Kania mau jelasin silabusnya dulu. Kania mau jelasin silabusnya untuk nanti Rui di sini akan dapat apa aja sih gitu ya. Oke, yang pertama tadi kita akan di kelas langsung aja ke kelas game design ya. Mohon maaf ini belum diedit ya Mama dan Rui ya. Ini sampai 14 tahun. Jadi kelas 3D game design ini nanti di usia 10 sampai dengan 14 tahun. Kita akan membangun di sini sih tulisannya membangun dunia virtual. Jadi kita akan pakai yang namanya Roblox Studio yang tadi Kak Nia kasih tahu ya di sini kita akan pakainya Roblox Studio. Kemudian nih seperti ini nanti Rui akan bikin game sendiri ya. Nah, nanti Rui akan bikin sampai selesai. Seperti Miss, apa ya? ditinggal sebentar ya, Miss. Oke. Apa yang nanti lihat gitu ya di situ. Nah, sebenarnya ini tapi nanti kita akan nunggu Mama bentar, Rui, karena apa? Karena Kania harus menjelaskan tentang yang Rui dapatkan di sini itu kita akan nah ini. Tapi Rui udah lebih mantep di 3D design apa di Python, Rui? Kurang tahu, Mas. Kau kurang tahu kan kamu yang mau belajar. Jadi kalau Python tuh ini Rui nanti kamu tetap belajarnya tuh belajar apa namanya ya Python kita akan belajar ini mana ya tadi ya white ini nanti kita akan di Roblox Studio tuh kita bakalan dapet ini tapi kita tunggu Mama ya biar Mama tahu kamu dapet apa aja nanti kalau di Roblox Studio. Tapi kalau mau dilihat-lihat dulu boleh. Jadi kita akan nih kita akan tahu nih kamu tapi tahu roblox.com kan? Oh belum. Iya. Oh ya. Kita akan tahu dulu nih pengantarnya di sini. Kemudian baru kita masuk ke game 3D pertama, nyiptainnya gimana cara bikinnya, kemudian cara bikin platformnya gimana, fungsinya pakai script, nanti kamu juga yang bikin sendiri, pokoknya ya landscape-nya, bangunan-bangunannya, tahulah kalau Roblox baru kita akan presentasi. Tapi ini kita harus nunggu Mama nih. Jadi nanti kalau kita tunggu Mama berapa menit, nanti biar kamu tahu dulu. Nih. Jadi emang Rui semuanya kamu akan by proyek ya nanti by proyek nih nanti sampai rilis. Jadi setiap modul tuh kamu ada proyeknya. Kita akan pakai yang kamu
bisa bikin. Oke, nah itu dia, Mama. Aku sambil ngobrol sedikit tadi sama Rui. Iya, Miss. Jadi Maaf ya, Miss. Mama. Nah, jadi Mam, di kelas game design itu nanti Rui akan dapat 32 pelajaran ya. 32 kali, sorry. Iya betul. Untuk game design nanti akan ada di 32 kali pertemuan. 32 kali pertemuan ini tergantung Mama mau pilih kelasnya yang gimana. Kalau kelas private itu bisa seminggu 2 kali. Tapi Kalau kalau private itu kayak gimana, Miss? one on one. Oh, Tapi kalau grup, kita punya 2 juga format pembelajaran grup. Ada yang grup kecil, ada yang grupnya tuh terbatas orangnya juga. Cuma ada yang isinya cuma maksimal 4 siswa, ada yang isinya maksimal 10 siswa. Gitu. Nah, tapi kalau itu seminggu hanya sekali ya, jadi 32 minggu nanti. Gitu. Sekitar 8 bulan untuk menyelesaikan 8 sampai 10 bulan lah untuk menyelesaikan satu kelas. Setahun kurang gitu ya. Nah, ini Mam, sebelum kita mulai ke format pembelajaran, aku mau kasih tahu dulu apa sih yang nanti bakal Rui dapatkan di pembelajaran game design ini ya. Nah, kita pakai Roblox Studio ya. Tentu kita akan pakai Roblox Studio untuk apa? Untuk tahu dasar-dasar desain game 3D dulu. Scripting. Rui pasti tahu ya, semua game pasti ada scriptnya, itu pasti. Scripting tuh di setiap game itu ada. Kemudian kita akan kasih tahu juga ke Rui untuk bikin game multiplayer gitu. Jadi nggak cuma main solo aja. Kemudian ini dia yang akan Rui dapatkan selama 32 kali pertemuan. Itu ini ada ini. Yang pertama, modul pertama itu nanti kita akan memperkenalkan dulu tentunya tentang Roblox. Tentang Roblox dan ini Mam semuanya. Ini kan di sini ada menciptakan. Karena apa? Karena semua pembelajaran di setiap modul itu by proyek. Anak-anak langsung apa namanya praktek langsung, nggak cuma teori aja gitu. Jadi nanti bikin apa gimana cara bikin script, bikin lanskap tanaman, bikin bangunan dan sebagainya gitu. Meskipun Rui sebenarnya aku yakin kalau di yang sini udah bisa lah gitu. Tapi tetap kita harus belajar dari awal ya supaya tahu dasar-dasarnya. Mungkin ada hal yang Rui tahu udah bisa tapi ternyata ada di balik itu ada lagi gitu kan, Rui belum tahu ya mungkin gitu. Kemudian selanjutnya di modul kedua ini untuk keterampilan game design lainnya. Game design itu apa sih? Kemudian gimana sih untuk bikin chatbot di game? Rui tahu kan ya pasti kalau di game ada chatbot gitu. Kemudian untuk bikin ini puzzle-puzzlenya, game quest gimana? Kemudian bikin apa namanya nambahin karakter, bikin seragamnya. Nah, kemudian nanti desain-desain untuk level by level pemainnya kayak gitu. Itu di kedua. Jadi emang dari dasar dulu kemudian naik level berikutnya ini baru bikin game multiplayer ya, bikin petanya, kemudian nanti bikin turnamennya gimana kayak gitu. Kemudian nanti langsung ke yang sini selanjutnya, bikin sirkuit balap, bikin simulasinya dulu gimana petanya sendiri, ciptain ininya sendiri. Nih, nanti presentasi juga karena kita pengen anak-anak yang sekolah di sini nggak cuma dapat skill codingnya aja, tapi soft skill kayak skill komunikasi, kayak gitu, kepercayaan diri, gitu ya. Itu muncul dari mereka selalu mempresentasikan hasil-hasil proyek mereka. Minimal kalau one on one ya presentasi sama tutornya. Tapi kalau grup presentasi di depan teman-teman satu grup juga online. Gitu. Tapi nanti biasa ada turnamennya juga, kompetisi turnamen. Ada kompetisi juga Algonova tuh, internal eksternal. Nanti kami jelasin. Nah, kemudian ini kita bikin nih game arcade tuh kayak gimana sih. Kemudian ini sampai nanti rilis deh. Dari konsep sampai rilis gitu. Nah, nanti kalau udah oke semua di sini, mau ke IT Hero, langsung ke Python Pro, bukan lagi Python Star. Nah, itu bisa gitu. Langsung deh jual gamenya. Jual gamenya. Gitu. Nah, jadi ini, Mam, 32 kali pertemuan yang akan didapatkan oleh Rui di Algonova gitu. Bisa foto dulu kali ya, Miss. Oke, boleh ininya, modul-modulnya. Oh ya, boleh. Maaf ya, Miss. Ya, siap. Oke. Nih juga mau. Agak bawahan, maaf, Miss. Ya. Oke, Miss.
Sudah, Miss. Oke, iya. Oke, semua ini nanti yang Rui dapatkan ya. Nah, ini tadi Kania yang infokan kalau emang di sini ada kompetisi-kompetisi coding nasional, internasional, internal, eksternal. Kalau internal itu berarti ya sesama siswa Algonova ya, gitu. Kalau eksternal ya berarti sama sekolah lain juga. Mm-mm. Gitu, ini salah satu contoh-contohnya. Nah, untuk format pembelajarannya ini, format pembelajarannya kita punya 3 pilihan. Pembelajaran grup kecil itu 7-10 siswa termasuk Rui di dalamnya, individu one on one dengan tutor, premium 4 siswa termasuk Rui di dalamnya. Kelasnya seminggu sekali untuk grup dan premium. Kalau untuk individu bisa request 2 minggu sekali. 2 kali seminggu gitu. Kali seminggu ya. Iya. Kemudian ini anak mempresentasikan proyek individu, belajar berbicara di depan umum. Yang tadi Kak Nia bilang ya, kita pengen ada soft skill juga. Karena kalau cuma bisa program, cuma bisa coding, tapi dia nggak bisa mempresentasikan, kan sayang juga. Nanti gimana dong? Kalau mau bikin, iya. Belum nanti kalau misalnya di dunia profesional ya, Rui ya, kan kamu harus ketemu sama orang banyak, bikin presentasi dan lain sebagainya, seperti itu. Gitu. Kemudian ini belajar bekerja bersama dengan tim, memecahkan masalah bersama-sama. Ini pasti ya. Minimal kalau misalnya ternyata emang private pun memecahkan masalah bersama-sama itu tentunya akan bersama dengan tutor ya. Kita akan diskusi gitu selama sesi, selama pembelajaran. Kemudian kita akan selalu mengusahakan tutor itu harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Gitu. Jadi anak nggak bosan. Nah, gitu. Kan yang mau kasih tahu lagi deh yang lebih detailnya lagi. Nah, ini dia untuk yang lebih detailnya, kita 3 kelas tadi itu, private, premium, dan juga group class. Ya, bedanya apa sih private, premium, dan juga group class? Tadi selain jumlah muridnya, gitu kan. Kemudian kelasnya ini, kalau yang premium dan group class kan semuanya seminggu sekali ya. Kalau yang private 2 kali seminggu bisa. Durasi belajarnya juga beda. Kalau yang private itu 60 menit, kalau yang premium dan group 90 menit. Karena kita pengen meskipun premium dan grup mereka tetap dapat tutor yang juga bisa intensif gitu sama mereka gitu. Kalau ini 60 menit karena emang sendiri gitu kan. Gitu. Kemudian untuk yang membedakan lagi ini, kalau private bisa request ya jadwal belajarnya. Tapi kalau premium dan grup kita udah punya jadwal, Mam. Nanti tinggal disesuaikan mana nih yang cocok aja sama Jadi kita yang ikut ya. Iya, betul gitu. Kemudian kalau misalnya yang bedain lagi ini, yang membedakan lagi adalah feedbacknya, personal feedbacknya. Jadi kalau private itu personal feedbacknya setiap minggu, kalau premium itu 2 minggu sekali, kalau grup itu sebulan sekali. Kayak gimana tuh, Miss? Rapotnya, feedbacknya dari tutor ke orang tua gitu. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau Rui sukanya tuh kalau belajar yang gimana? Yang sama ada temennya? Apa yang private? Bareng. Bareng ya? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Yang tadi soalnya. Nggak apa-apa, Aduh Mam. ya. Nggak apa-apa, Mam. Tapi saya sih memaklumi ya, karena pertama, Rui laki-laki ya, Mam ya. Anak laki-laki tuh biasanya gitu, Mam. Udah gitu dia berteman dengan komputer mungkin ya. Anak laki-laki cenderung seperti itu memang. Oke, jadi Kania paham aja. Oke, Rui, kalau tadi sama teman-teman, lebih suka yang mana nih, premium atau grup? Teman-temannya yang mana? Bedanya di jumlahnya. Kalau ini Rui temennya sekelas ada 3, 4 sama Rui. Kalau ini 7 sampai 10. Lebih suka yang ramai apa ramai? Suka yang mana? Orang. 3 sampai 4 orang, Miss. Oh, yang 4 orang aja. Oke, sip. Kalau gitu, Mama, karena tadi Rui udah pilih ini, Kania pengen spill harganya ya, Mam ya. Ya boleh, Miss. Itu yang tadi udah ditanyain. Buat laporan, Miss. Iya, udah ditanyain. Tapi sebelum spill harga, Kania mau review ulang lagi dulu dari awal sampai tadi praktikal ya. Ya, boleh silakan. Oke, Rui yang usianya sekarang udah 14 tahun. Nah, kemudian tadi di Jakarta ya ini ya. Itu Jakarta mana, Mam? Jakarta Utara, Miss. Jauh, oke. Oh, ya.
Kania di Bogor. Kalau udah Oh, di Jakartanya Utara apa Jakartanya mepet Bekasi tuh kayaknya jauh banget gitu. oh, iya benar-benar Miss, karena aksesnya perasaan agak susah Iya, ya. betul. Betul. Oke. Kemudian suka komputer, Kania udah nggak asing lagi lah, maksudnya udah nggak sanksi lagi, komputernya udah oke banget pasti, karena tadi kita cobain juga udah oke. Kemudian suka game, ya gamenya Roblox. Dan goalsnya adalah pengen bikin game. Untuk Mama pun juga sangat mendukung untuk hal itu, terlihat dari Mama yang mendaftarkan Rui di sesi kali ini karena memang melihat iklan Algonova itu tentang game dan ingin mendorong supaya Rui itu gamenya nggak cuma main aja tapi bisa produktif gitu. Ada aktivitas yang lebih bermanfaat kalau kata Mama tadi. Gitu ya. Dan tadi di sesi trial class Kania terima kasih banget juga sama Rui karena Rui sudah sangat-sangat lancar untuk Roblox Studio-nya, untuk Tinkercad-nya. Tadi pengen sih sebenarnya mau cobain Wix Editor nggak, tapi ternyata kan Wix Editor tuh lebih ke untuk animasi ya. Tapi Rui kan emang passion-nya kayaknya game, aku tuh game gitu. Jadi ya udah game nggak apa-apa. Jadi ya udah game aja gitu. Oke, jadi tadi kita cobain di game design dan semuanya nggak ada deh yang Kania paling cuma nanti kita coba lebih diasah ketika di kelas lanjutan aja untuk bikin program-programnya seperti apa gitu ya Rui ya, supaya bisa jadi satu game dan bisa di-share di The Hall of Fame tadi biar Kania juga bisa lihat gitu kan hasilnya seperti apa. Nah, oke. Dan tadi Rui ingin di premium class, jadi kita coba untuk cek di harga premium class dulu. Kania bantu. Kalau Papa ini Mam, tapi nanti pulang gitu ya? Iya. Dinas? Oke. Ini untuk kelas premiumnya ya Mama ya. Nah, Kania jelasin dulu ini untuk kelasnya. Itu kita memang ada 3 jenis paket pilihan. Sebentar. Oke, untuk 3 jenis paket pilihannya di sini ada basic 40 pelajaran, expert 80 pelajaran, profesional 120 pelajaran. Bedanya apa sih? Gitu kan? Bedanya selain di harga ya tentunya. Kalau di harga udah terlihat langsung di sini. Kita kalau selain itu yang pertama, kalau misalnya 40 pelajaran itu Rui nanti ketika lulus akan mendapatkan satu sertifikat internasional. Nah, satu sertifikat internasional itu berarti hanya ada satu kelas yang dia ikuti. Kalau tadi game design berarti nanti hanya akan mendapatkan satu game design saja. Gitu. Nah, tapi kan tadi game design cuma 32 kali pertemuan, Kak, gitu ya. Cuma 32 kali, ini kok 40 kali gimana? Iya, karena 32 kali pertemuan itu untuk game design, plus 8 kali pertemuannya itu dia di level berikutnya. Nanti mau ikut ke Python juga bisa misalnya. Gitu. Jadi ini untuk semacam free-nya dari kita ya. Jadi di harga segini yang harusnya 32 kita kasih tambah 8 untuk ke level selanjutnya. Seperti itu. Kemudian selain itu nanti Rui juga bisa ikut kompetisi internal. Kalau di 40 pelajaran itu Rui nanti bisa ikut kompetisinya kompetisi internal Algonova. Ya, kayak gitu. Ini oke. Nah, ini kompetisi internalnya Algonova, kemudian nanti feedbacknya karena premium 2 minggu sekali ya. Ini setiap bulan kan karena biar mencakup semua. Aksesnya seumur hidup. Kemudian ini ada video rekaman belajar. Jadi Rui karena akses di Algonova itu tadi platformnya bisa diakses 24 jam, Rui mau ngulang lagi pelajarannya ketika nanti Rui bikin proyek kok aduh aku lupa ya kemarin gimana sih, diulang lagi itu selalu bisa diakses gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya ketinggalan gitu di sini. Kemudian piagam untuk lulusan terbaik gitu. Nanti ini ada ekstra diskon juga 10% kalau ambil bundling. Misalnya mau ambil bundlingnya coding ya, game design mau sama Python, itu nanti kelas keduanya kita ada ekstra diskon 10% kalau ambil langsung 2 kelas gitu di satu ini. Kemudian kalau 80 pelajaran ini nanti 80 pelajaran itu dapatnya 2 sertifikat, berarti 2 kelas. Misalnya mau ngambil game design sama Python yang level 1. Sama Python yang level 1 itu nanti dia dapatnya langsung 2 sertifikat internasional. Nah, untuk kompetisinya internal eksternal ya. Kompetisinya bisa ikut internal eksternal. Kalau tadi yang basic kompetisinya cuma bisa kompetisi internal aja.
Kalau yang expert ini bisa kompetisinya internal eksternal. Kemudian lainnya ini sama. Kemudian ini dapat tiket untuk ikut Olimpiade Algonova. Kalau yang di 80 pelajaran dapat tiket Olimpiade Algonova dan dapat kesempatan untuk undian laptop gratis gitu. Nah, kalau yang tadi Kania sempat spill sedikit tentang tentang yang bisa upload game di Google Play itu bisa didapatkan di paket profesional. Ya, itu dapat 4 kelas, 4 sertifikat. Jadi game design, nanti Python-nya Python 1, Python 2 gitu kan. Kemudian mau tambah AI nih. Ini kan juga bagus banget nih AI. Kalau misalnya kamu bikin game untuk bikin misalnya nanti mapnya atau apanya mau biar lebih oke lagi gitu, atau untuk bikin level by levelnya mau pakai AI itu bisa. Nah, nanti 4 kelas. Kemudian ini sih benefitnya yang paling banyak orang kenapa daftar 120 pelajaran, karena kan lumayan ya upload game sendiri di Google Play itu kalau nggak salah 7 jutaan. Nah, dari kita ini udah satu paket 4 kelas plus dapat ini gitu. Dapat ini juga coaching untuk personal branding dan karir. Nanti kalau di 120 pelajaran ya juga dapat undian laptop gratis juga sama seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari sini gimana nih, Mam? Dari yang Kania sampaikan, ada yang kita harus diskusikan, harus sih kayaknya, Mam. Kita harus diskusikan Rui mau di mana. Izin ini dulu ya, saya foto. Boleh. Biar tidak lupa, Miss. Ya. Nah, ini ya, Mam. Untuk harga ini, harganya kan 40 pelajaran dari 9.700.000 jadi 8.320.000. Kemudian kalau yang 80 pelajaran dari 19.500.000 jadi 15 jutaan ini. Kemudian 120 pelajaran dari 29 juta jadi 20.500.000-an ini. Nah, ini adalah harga saat trial class berlangsung. Jadi saat sesi Zoom ini berlangsung gitu. Nah, nanti kalau misalnya untuk pembayarannya harus lewat apa? Itu kita bisa lewat virtual account, transfer bank, dipakai virtual account, bisa juga pakai kartu kredit ataupun pakai pay letter. Kalau pay letter kita bisa pakai Shopee Pay Letter, kemudian bisa pakai Aku Laku, juga bisa pakai Kredivo. Nah, kalau dari Mama, kira-kira kalau dari tiga pembayaran ini pakai apa, Mama? Virtual account deh kayaknya, Kak. Virtual account, oke. Nah, kalau misalnya dari 3 paket ini untuk Rui, Mama, kan ini untuk Rui ya. Jadi kalau misalnya untuk Rui, Mama dari 3 paket yang ini yang Kania sampaikan, basic, expert, dan profesional, kira-kira pengen ambil yang mana, Mama? Artinya ya, pengajuan ke papahnya nih, karena dia kan baru ya. Ya. Paling basic dulu kali ya, Basic Min. dulu, oke, nggak apa-apa Mama, boleh, basic boleh. Nah, kira-kira kalau dari sini gimana, Mam? Karena ini kan apa namanya Kania tadi, sebentar. Ini. Dari ini udah oke ya semua ya, Mam ya, udah clear ya untuk yang penawaran 40 pelajaran di harga 8.320. Untuk 40 pelajaran tadi itu 32-nya di game design, plus 8-nya nanti Rui cobain ke Python kali ya, gitu. Biar bisa next levelnya. Gitu. Karena kalau menurut Oh ya, di awal. Iya, betul. Jadi pembayarannya full di awal karena ini itu sistemnya kita kayak deposit. Jadi nanti ketika Rui ikut satu pertemuan, nah kita kurangin ini. Nanti ikut lagi, dikurangin lagi. Ikut lagi, dikurangin lagi gitu. Misal Rui kan namanya anak ya, kadang moodnya ada bagus ada enggak ya, Miss. Dia ada satu hari pas waktunya itu enggak ikut, itu gimana, Miss? Oke, kalau untuk satu hari nggak ikut, itu kita kan ada ini ya, ada rekaman belajar. Nah, dia tetap bisa di situ, tetap bisa akses rekaman belajar, jadi tetap bisa ikut. Nah, tapi kalau misalnya nih ada 1 sampai 2, nah kita ada namanya kelas pengganti, tapi ini kelas penggantinya itu nanti kita obrolin lagi sama tutornya, apakah ikut di kelas lain
atau gimana? Atau yang barengan sama yang emang nggak masuk di hari yang sama gitu. Oh iya iya iya. Iya, nah nanti itu ada obrolannya kayak gitu. Tapi ada term and conditionnya juga ya, Mam ya. Karena apa karena apanya gitu. Tapi sejauh ini sih kebanyakan sih nggak ada kelas tambahan, pakainya video rekaman. Dan kebanyakan kalau yang Kania lihat sejauh ini di Algonova sih jarang ya ada yang. Tapi kan kita nggak tahu nih kalau tiba-tiba ada apa kondisinya gimana. Tapi kita ada menyediakan fasilitas itu, gitu. Oke, Itu sih, Mam. Gitu. Nah, untuk ini gimana, Mama? Jadi mau dicobain di paket basic? Palingan ya Miss, karena kan papanya juga belum datang. Saya harus konfirmasi papanya dulu, Oh. karena kan ininya di papahnya. Oke. Dia harus pengajuan dulu ke papahnya ini Miss. Tapi Bapak udah tahu nih, Mam, kalau malam hari ini. Eh, Dia ini sih kan karena saya dadakan ya, belum ngomong ke papahnya. Nanti pas pulang, palingan nanti diskusiin ke papahnya. Oh gitu. Oke, oke, oke. Sebentar. Oke, siap deh, Mama. Eh, tapi ini udah aman ya, segini ya, dari Kania ya. Saya ajuin ke papahnya ini tadi, anak ya udah nge-trial, udah coba, dia senang kayak gitu kan, dia juga oke, ini basicnya udah ada ya Miss. Iya, tinggal kita ini aja. Tapi kalau dari Rui gimana, Rui? Mana boy? Tadi tanya sama Miss. Senang. Senang aja dia. Gitu. Iya, gitu ya. Rui, gimana Rui? Mau lanjut di kelas Algonova nggak, Rui? Ya. Hah? Iya, bilang apa? Bilang. Hah? Nanti bilang cerita ke papa gitu ya, bisa. Oke, Mam, tapi kan karena ini adalah harga untuk khusus trial class gitu ya, berarti kan saat sesi Zoom berlangsung nih, Mam. Nah, kalau misalnya nih Kak Nia bisa kasih waktu paling, Kania pengennya tuh biar nggak lepas jadi kesini gitu loh. Karena kan lumayan ya kalau Kania sih ini lumayan gitu kalau misalnya lepas ke situ sebentar kami cek dulu ini bisa nggak ya, tapi ini nggak ini ya, Mam, kalau misalnya nih misalnya ini kalau harus emang biar ngamanin harganya biar angkanya tetap segini ya, Mam ya, kalau mau Kania bantu itu paling kita ambil DP di 10 pelajaran dulu. Nah, nanti sisanya ketika ini, Mam, ketika udah deal gitu gimana, Mam? Berarti kalau misal beres sesi ini, kemudian eh, ini balik ke harga yang 9 juta sekian ya, Miss? Betul, Mam. Kecuali kalau misalnya mau gini, Mam. Ini Kania coba komunikasikan ya. Bisa lagi apa enggak ya? Maksudnya kadang Kania suka pengen coba Kania bantu dulu sebentar, Mam. Kalau misalnya Kania cekin di biar ngunci harganya enggak ini paling ini, Mam, biar ngunci harga ya kita ada ini dulu, ngunci booking kelasnya. Mungkin kalau ngunci booking kelas itu berarti di sesi Zoom ini membayar DP-nya di 10 pelajaran dulu tuh. 10 pelajaran itu di bentar, ini kelas yang premium ya tadi ya, yang 4 orang ya, Mam. Iya. Di sini 2.330 paling di sini, Mam. Nanti sisanya tinggal kayak tinggal pelunasannya aja gitu, pelunasannya. Kita share lagi di sini. Oke. Nah, soalnya kalau kemarin juga ada tuh yang nggak Kania juga yang megang kemarin, soalnya ada yang lepas jadinya paling ini untuk 10 pelajaran karena nah ini untuk 10 pelajaran di angka 2.330 nih, Mam. Nah, nanti sorry sisanya baru di nanti sisanya dari
itu dari Zoom ini. Jadi udah mengikat harganya tetap di 8.320, nanti dikurangi si 10 pelajaran tadi 2.330. Nah, ini gitu. Ya, padahal Uh, nah itu dia harus kita komunikasiin dulu sih, Miss. Padahal lumayan ya selisihnya. gitu, Iya, tapi lumayan. papanya kan memang belum belum tahu ya. Uh, Jadi memang harus didiskusiin dulu nih sama papanya. Palingan kalau misal memang oke juga nggak mungkin kalau papanya oke nggak masalah lah ya Miss. Di harga yang normal pun kayak Oke, gitu. oke. Nah, Oke. harga kayak Tapi kalau kalau misalnya Kania boleh tahu nih, nanti yang akan didiskusikan ke papanya terkait ini aja ya, Mam. Berarti cuman terkait trial class udah oke, siapa namanya Rui udah oke, terus nanti ya udah tinggal untuk pembayarannya aja gitu ya. biaya sama kan ini mut-mutan juga Miss. Papanya tahu ini kadang dia soalnya dia sering dilesin Miss, ada Hmm. les apa gitu. Nanti dia semangat semangat semangat, tiba-tiba nanti ada aja gitu beride untuk nggak les hari itu. Oh gitu. Tapi kalau tadi udah disampaikan ya kalau untuk tidak ada tidak Ya. ikut 1 sampai 2 kali pertemuan itu akan ada yang namanya kelas pengganti bisa gitu atau lihat video rekamannya atau kalau ya atau kalau misalnya sebentar atau kalau misalnya Rui mau ambil cuti dulu gitu itu juga nanti bisa kalau lagi bosen gitu kan dibekukan dulu lesnya bisa gitu iya bentar ya ini jadi kita punya ini ya tunggu ya. Hmm. Oke, ini ya, Mam. Jadi di Algonova itu sangat ngerti ya, apalagi anak-anak. Anak-anak itu sangat-sangat rentan yang namanya tiba-tiba nggak mau les. Betul, Miss. Moodnya itu kadang-kadang ya, Miss. Betul, makanya kita punya ini, Mam, untuk memungkinkan untuk 3 bulan cuti dulu. Nah, nanti kalau cuti ya udah depositnya tetap kita Iya, 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 simpan, iya. ntar mulai lagi gitu, mulai belajarnya. Kemudian nanti ya ini sama ya, sama ya itu sih. Sama ini juga nih, ini biasanya yang dikhawatirkan. Oke, Oh, gitu. iya, iya, Miss. Paling itu sih, Mam. Tapi berarti belum ini ya, nanti nunggu papa ya. Iya, betul, Miss. Didiskusikan dulu sama Papa. Mana dulu? Karena yang Bentar, modal bentar, kan bentar. Oke, kalau gitu gini aja deh, Mam. Mungkin ini Kania bantu untuk komunikasikan sama pihak Algonova paling bentar ya, ya. bentar Mam. Paling ini 1 kali 24 jam sih, Mam. Oh iya, iya, Miss. Ya, nanti Kania coba untuk hubungi ke Mama, infokan untuk kelasnya juga, gitu ya. Iya, boleh, Miss. Oke, ya sudah kalau gitu. Rui dan juga Mama, Kania senang banget hari ini. Tentunya bisa membersamai Rui dan Mama. Oke banget karena Rui juga skillnya udah ada gitu ya. Tinggal diasah lagi. Semoga nanti kita bertemu lagi untuk besok kita ngobrol ya Mama ya. Kira-kira bisa saya hubungi di jam berapa, Mam? Eh, kalau nggak saya yang hubungi aja ya, Miss. Oke, nanti Kania coba untuk chat Mama ya. Iya. Oke, sip. Oke, kalau gitu. Oke, Mama dan juga Karwi, terima kasih untuk malam hari ini ya. Iya, Miss. Iya, Kita terima kasih Rwi, ya, terima Miss. kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lain waktu ya. Oke, Iya, semoga baik, berjodoh Miss. di Algonova. Terima kasih, sehat selalu Rwi dan Mama. Iya, Miss. Ya, Selamat malam. malam.